Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dita Anggrisa Putri dari kelas Perencanaan dan Perancangan Produk kelas A, yang dimana saya akan mempresentasikan tentang box slide smoke. Nah, untuk yang pertama kalinya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah dengan tujuan. Untuk yang pertama, latar belakang. Rokok adalah benda yang tidak bisa dipisahkan dari para perokok. Jika Anda selalu membawa rokok kemana-mana, Anda perlu memiliki kotak rokok supaya bisa membawanya dengan cara yang stylish. Namun, banyaknya variasi desain dan bahan mungkin akan membuat Anda bingung dalam memilih. Rokok yang terkena air akan mengalami perubahan rasa dan kualitas sehingga tidak lagi nikmat. Nah, produk yang dibuat dengan bahan silikon atau bahan yang lainnya, ini untuk melindungi rokok dari percikan air. Bahan silikon atau yang lainnya juga membuat kotak rokok ini menjadi kuat tahan goresan, lentur, dan mudah untuk dibawa. Nah, untuk memasangkan produk ini pada bungkus rokok, tanpa harus mengeluarkan isinya satu persatu, sehingga rokok pun akan lebih aman. Untuk yang kedua, ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah sendirinya, yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan yang diinginkan, menentukan spesifikasi, penentuan konsep produk hingga produk jadi. Untuk tujuannya, dapat mengidentifikasi customer need dan wants customers, dan dapat menjabarkan produk lebih spesifik. Nah, untuk landasan teorinya, di sini ada penjelasan tentang mission statement. Mission statement adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu organisasi, sebuah pernyataan maksud yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lain yang serupa. Oleh karena itu, sesederhana apapun organisasi yang ada, sejatinya mereka memiliki alasan kenapa mereka ada, meskipun para penyusun strategi atau puncak pimpinan tidak secara sadar mentransformasikan alasan ini ke dalam bentuk tulisan. Sebuah perusahaan mengembangkan pernyataan misi bukan semata-mata karena mereka merasa hal tersebut keren, alih-alih karena memiliki komitmen yang real. Untuk yang kedua, penjelasan tentang customer need dan wants customer. Untuk kebutuhan, untuk dimengerti di mana customer ingin apa yang disampaikan atau dibutuhkan, dimengerti dengan baik oleh perusahaan. Nah, contohnya ini pada salon kecantikan. Customer menginginkan penata rambut tahu benar apa yang diminta supaya customer nampak cantik dan elegan dengan model rambutnya yang baru. Itu yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima dengan baik, di mana customer merasa bahwa Anda menerima kedatangannya dengan gembira. Untuk contohnya, ada beberapa coffee shop di ibu kota yang melatih seluruh pegawainya untuk greet to customer dengan cara yang unik, sehingga setiap yang datang merasa diterima dengan baik. Untuk yang ketiga, kebutuhan untuk dianggap penting. Contohnya, melayani tamu di sebuah hotel. Tamu apakah atas nama pribadi atau kantor, baru pertama kali, atau sudah sering menginap, merasa perlu diperlakukan sama sebagai orang yang penting. Yang keempat, kebutuhan akan kenyamanan. Contohnya kenyamanan ruang tunggu, kemudahan mengakses telepon, tersedianya lobby yang luas, dan free hotspot, dan lain-lain. Nah, untuk pada mission statement pada produk slide smoke box-nya, di sini ada 6. Yang pertama ada niteni, mencontoh, nambahin, ngurangin, ganti, dan ngilangi. Nah, untuk nitenya sendiri, sebelumnya ini sebuah tempat rokok yang berukuran 11 x 8 x 2,5 dengan model tutup geser ke atas. Untuk sesudahnya, sebuah tempat rokok atau yang bisa digunakan untuk kegunaan yang lain dengan ukuran 11 x 8 x 3 dengan model tutup geser ke atas. Untuk contohnya, sebelumnya ini terinspirasi dari Circus Marlboro. Nah, sesudahnya ini slide box smoke. Nah, untuk yang nambahinnya, sebelumnya ini tutup geser dengan di dalam ada ruang kosong untuk menaruh rokok atau yang lainnya. Untuk yang sesudahnya ditambah dengan fingerprint untuk membuka dan korek api di sebelah kanan yang menyatu. Untuk menguranginya, sebelumnya tidak ada, sesudahnya ini ditambah dengan desain yang lebih elegan, dikasih dengan warna dock dengan tekstur garis-garis. Untuk menggantinya, untuk sebelumnya tidak ada, sesudahnya bahan yang terbuat dari stainless steel. Nilainya sebelum dan sesudah tidak ada. Bisa dilihat di sini ada gambar sebelum slide smoke box-nya ini masih polosan. Nah, di bawahnya di sini ada fingerprint-nya sama
kasih desain garis-garisnya. Untuk mission statement-nya, di sini saya menjelaskan tentang deskripsi produknya. Untuk namanya tadi kan slide box smoke. Nah, sebuah tempat rokok atau bisa digunakan sebagai penyimpanan yang lainnya dengan ukuran 11 x 8 x 3 dengan mode tutup geser ke atas ditambah dengan fitur fingerprint dan korek api sehingga memudahkan dari segi keamanan. Jika produk digunakan sebagai penyimpanan barang berharga yang ukurannya kecil dan korek api memudahkan karena tidak harus membawa korek api lagi. Untuk benefit proposisinya yaitu murah dan ringan. Untuk kunci goalsnya atau tujuan bisnisnya, produk yang akan diluncurkan pada tahun 2022 untuk gross marginnya 22,7%, untuk market share-nya 8%. Nah, untuk target pasar primernya, di sini untuk semua kalangan, tetapi lebih ke mahasiswa atau orang dewasa. Nah, untuk tugas pasar sekunder, semua kalangan karyawan, mahasiswa, orang tua, dan pengoleksi. Tapi jika yang target pasarnya ini lebih ke pengoleksi, soalnya kan lebih tertarik gitu ya. Untuk asumsinya, keamanan yang terjamin dan kapasitas yang cukup untuk satu bungkus rokok dan lebih praktis dibawa kemana aja. Untuk stakeholder-nya di sini ada investor, karyawan, konsumen, pemasok, pusat layanan, agen penjualan, dan distribusi. Nah, untuk identifikasi customer need-nya, untuk customer statement ini saya mengambil dari teman saya sendiri. Beberapa teman saya menyarankan gimana untuk menambah motif pada cover, ditambah tali, ditambah pengait pada sisi kanan kiri. Untuk tali, memperbanyak varian warna, menambah anti-slip, membuat gas tambahan, ditambah item korek. Di dalamnya ada varian polos transparan atau bening dan motif, dimotif atau dipaskan dengan genggaman tangan dan dikasih elemen power bank. Untuk list secara hierarkinya, dari yang terpenting sampai yang tidak terpenting. Yang pertama, di mana dimodif atau dipaskan dengan genggaman tangan, menambah motif pada cover, ditambah pengait pada sisi kanan kiri, ditambah tali, menambah anti-slip, membuat gas tambahan atau pelindung gas dengan bahan kain atau doff atau stainless steel, memperbanyak varian warna, produk dengan menambah varian polos transparan atau benih, ditambah item korek di dalamnya, dikasih elemen power bank. Nah, di sini bisa dilihat tabel mission statement-nya dari dimodif atau dipaskan dengan genggaman tangan sesuai dengan ukuran panjang 11 cm, lebarnya 8 cm, tinggi 3 cm. Membuat motif vintage di sini lebih ke desain yang menarik. Nah, di sini bisa dilihat sesuai dengan customer need yang tadi dijelaskan. Untuk subfungsi slide box smoke-nya, di sini ada tempat rokok. Nah, tempat rokoknya ini yang pertama atur tangan, yang kedua tekan pinggir atau menggeser ke bawah untuk membuka dan lepaskan tangan atau jari jika sudah terbuka. Nah, slide box ini bisa digunakan. Untuk energinya ini dari tenaga tangan sama tenaga listrik, untuk sinyalnya dari tenaga tangan dan listrik juga. Untuk dimensi dan ukuran slide box smoke-nya, di sini bisa dilihat pada gambar sisi kiri ukurannya sudah tertera dengan jelas, dan sebelah kanan ini ada tali yang berukuran 90 cm dan ada fingerprint-nya juga, ada korek apinya juga. Nah, untuk modifikasi lagi pada produk slide box smoke-nya, yang sebelah kiri ini ditambah ditambah lagi item kaca. Jika ada yang mau ngaca kan lebih gampang gitu ya. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini ditambah slot baru untuk menyimpan sisir atau yang lainnya. Biasanya kan cowok-cowok suka bawa sisir ya kan. Bisa diikat. Nah, untuk produk pembandingnya di sini saya mengambil dari akun media sosial. Bisa dilihat di sini kan masih polos ya. Terus juga bahannya itu stainless steel, tapi kan bisa bikin licin dan jatuh. Nah, untuk 3 produk modifikasinya, yang pertama ini saya kasih fingerprint dan korek api. Untuk yang kedua ini saya kasih item kaca yang tadi, sama saya kasih tali juga. Di sini juga masih ada korek apinya. Untuk yang ketiga di sini saya tambah slot kosong untuk menaruh apa aja. Korek apinya masih ada, terus fingerprint-nya ada. Yang tadi kan tidak ada fingerprint, kalau yang ini ada fingerprint-nya. Untuk konsep screening-nya, di sini kriterianya ada 8 sesuai dengan customer need tadi.
Untuk konsepnya A, B, C, bisa dilihat untuk jumlah plusnya ada 4, jumlah pada konsep A, konsep B ada 5, konsep C-nya ada 5 juga. Untuk jumlah kosongnya ini tidak ada, jumlah minusnya di sini konsep A 4, konsep B-nya 3, konsep C-nya ada 4. Nah, untuk nilai akhirnya sendiri, konsep A ini kosong, konsep B-nya ini ada 2, konsep C-nya ada 1. Nah, untuk peringkatnya lebih ke konsep B. 1, konsep C-nya 2, konsep A-nya ada peringkat ketiga. Sehingga untuk konsep B dan C bisa dilanjutkan. Seperti gambar di layar, konsep B sama C. Nah, untuk konsep scoring-nya masih pada customer need, kriterianya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bebannya sendiri ini lebih dominan ke desain yang menarik. Nah, bisa dilihat juga di sini ratingnya. Nah, untuk penjelasannya, rating 1 jauh lebih buruk dari referensi, much worse than reference. Untuk rating 2 lebih buruk dari referensi, sama dengan referensi, lebih baik dari referensi, dan jauh lebih baik dari referensi. Seperti ini, untuk total semuanya, pada konsep A 3,65, untuk konsep B-nya 3,05, sehingga konsep A lebih bagus. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Ada item kacanya, ada koreknya, dan ada talinya. Nah, seperti ini untuk 3D-nya sama 2D-nya. Nah, untuk tampak sampingnya seperti ini, tampak depannya seperti ini, tampak atasnya seperti ini. Untuk gambarnya seperti ini, ada tali, ada kacanya, ada koreknya di sebelah kanan sini. Seperti itu. Nah, untuk konklusinya di sini kan ada 3D-nya yang lebih jelas, lebih spesifik. Tapi untuk ini cuma buat yang produk pembandingnya tadi. Untuk yang lebih jelasnya seperti ini untuk produk jadinya, untuk hasil akhir metodenya sesuai dengan ukuran yang sudah tertera. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.